Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ibu sangat senang dapat mendampingi kalian belajar meskipun melalui video. Semoga tidak mengurangi semangat kalian ya untuk memahami ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membahas dulu apa yang akan kita pelajari. Materi hari ini yaitu mengenai Al-Quran Mu'jizat Nabiku. Sebelumnya, tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah supaya anak-anakku semua dapat menyajikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemudian bisa mencintai Al-Quran, menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran, dan menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Baiklah anak-anak, mari kita siapkan hati, pikiran, dan catatan kita agar pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan membawa manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, apa itu mukjizat? Kita harus pahami dulu apa itu mukjizat secara bahasa. Kata mukjizat berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Sementara menurut para ulama, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Mukjizat hadir untuk menguatkan dakwah para rasul, sekaligus melemahkan hujah orang-orang yang menentang mereka. Kemudian, apa itu syarat-syarat mukjizat? Nah, sesuatu digolongkan sebagai mukjizat apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, tidak dapat dilakukan siapapun kecuali Allah. Kemudian, muncul sebagai bukti kebenaran seorang nabi atau rasul. Selanjutnya, terjadi bersamaan dengan penolakan kaumnya dan tidak dapat ditandingi manusia maupun jin. Nah, jika syarat tersebut terpenuhi, maka peristiwa tersebut disebut mukjizat. Lalu, apa saja macam-macam mukjizat? Mukjizat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mukjizat hissi atau mukjizat indrawi. Apa itu mukjizat hissi? Mukjizat hissi adalah mukjizat yang bisa ditangkap oleh panca indera, seperti tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, atau Nabi Isa yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, mukjizat ini bersifat terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut mukjizat maknawi atau mukjizat yang abadi. Mukjizat ini dipahami melalui akal dan hati, bukan dengan panca indera. Mukjizat ini pun berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Apa contohnya? Nah, contoh utamanya adalah Al-Quran, yaitu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena manusia dan jin tidak akan pernah mampu menandingi keindahan bahasa, kesempurnaan susunan ayat, kedalaman makna, serta kebenaran isi kandungannya. Al-Quran juga menantang siapapun untuk membuat yang serupa, namun tidak seorang pun mampu melakukannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apa saja aspek kemukjizatan Al-Quran? Salah satunya yang pertama adalah keindahan bahasa atau uslub.
Bahasa Al-Quran memiliki keindahan yang tidak dapat ditiru siapapun. Susunannya rapi, seimbang, dan penuh kelembutan. Bahkan orang Arab yang paling ahli sastra pun tidak mampu menandinginya. Selain itu, terdapat keseimbangan kata, ketelitian jumlah huruf, dan keunikan angka-angka. Kemudian yang kedua, isi kandungan yang luar biasa. Apa saja yang dikandung dalam Al-Quran? Pertama, Al-Quran mengungkapkan berita masa lalu yang kemudian terbukti kebenarannya, peristiwa masa depan, lalu isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang terbukti secara ilmiah di masa kini, serta hukum-hukum kehidupan yang sempurna. Nah, semua ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang maha mengetahui. Mukjizat Nabi Muhammad tentunya bukan hanya Al-Quran saja. Nabi Muhammad juga masih memiliki mukjizat lain. Nah, apakah Nabi Muhammad saja yang mendapatkan mukjizat? Tentu tidak. Ada para nabi sebelumnya yang memiliki mukjizat, di antaranya Nabi Nuh dapat membuat kapal besar sebelum teknologi pembuatan kapal dikenal. Kemudian Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh api. Nabi Musa membelah laut dan tongkatnya berubah menjadi ular. Nabi Daud dapat melunakkan besi. Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang. Setelah itu, Nabi Isa menyembuhkan penyakit berat dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Semua mukjizat ini menegaskan bahwa para nabi adalah utusan Allah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang kemukjizatan Al-Quran. Semoga materi ini dapat menambah iman serta rasa syukur kita atas keagungan wahyu Allah. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.